Baik, untuk hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang gerak harmonis sederhana. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah di sini siswa-siswa sudah membaca belum materi tentang gerak harmonis sederhana? Minimal kalian sudah membaca tentang apa sih pengertian dari gerak harmonis sederhana itu sendiri. Baik, sebelum itu kalian tahu nggak sih, kan tahu benda yang bentuknya spiral dan terbuat dari besi? Nah, ada yang tahu nggak itu benda apa? Ya, benar, itu adalah pegas. Nah, kalian tahu nggak sih, kita akan membayangkan tentang ketika pegas ditarik dengan sekuat-kuatnya lalu dilepaskan, pegas itu akan bergetar bolak-balik dan akhirnya akan berhenti karena adanya gaya gesek. Namun, jika gaya geseknya diabaikan, maka pegas itu akan terus bolak-balik di titik setimbang. Nah, gerak bolak-balik itulah yang disebut dengan gerak harmonis sederhana. Bisa kita lihat pada gambar A, benda M bergerak ke kiri melalui posisi kesetimbangannya. Pada posisi tersebut, X sama dengan 0, dan otomatis F sama dengan min K dikali X, di mana K adalah konstanta dari pegas, yaitu sama dengan 0. Hal ini dapat diartikan bahwa posisi keseimbangan tidak bekerja pada gaya pegas, sebab F sama dengan 0. Akan tetapi, pada posisi X sama dengan 0, benda M telah memiliki ketepatan dalam arah ke kiri, sehingga benda M terus bergerak ke arah kiri. Selanjutnya, kita lihat gambar B. Dapat dilihat pada benda M ditarik sejauh A ke kanan, sehingga simpangannya adalah X sama dengan plus A, dan otomatis gaya pegas tersebut F sama dengan min Kx. Di sini dapat kita lihat artinya K sama dengan min K. Gaya pegas F sama dengan min Ka memiliki arah ke kiri, sehingga cenderung menggerakkan benda M ke kiri jika benda M dibebaskan atau tidak ditahan. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar C, simpangan X negatif ke arah kiri, maka pada benda M akan bekerja gaya pegas F sama dengan min Kx ke arah kanan. Gaya pegas yang berlawanan arah dengan simpangan memperlambat gerak benda hingga akhirnya berhenti sesaat di titik terjauh kiri, di mana X sama dengan min A, dan otomatis gaya pegas F sama dengan min Kx sama dengan Ka yang positif ke arah kanan akan menggerakkan benda ke kanan untuk kembali melalui titik keseimbangannya. Dapat ditarik kesimpulan, pada ketiga ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa gerak harmonis sederhana adalah gerak suatu benda secara bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Yang menyebabkan benda bergerak secara bolak-balik di sekitar titik setimbangnya yaitu gaya pemulih, di mana gaya ini selalu berlawanan arah dengan arah posisi, yaitu arah gerak benda itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang persamaan gerak harmonis sederhana. Kalian tahu nggak sih, gaya yang bekerja pada gerak harmonis sederhana adalah F sama dengan min Kx. Ini merupakan gaya yang bekerja pada gerak harmonis sederhana. Yang tadi telah saya jelaskan dengan ilustrasi yang saya berikan, itu adalah F sama dengan min Kx, di mana K itu adalah konstanta dan X ini adalah simpangannya, panjang simpangan.
Nah, sedangkan pada hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa benda dan A itu sendiri adalah percepatan bendanya. Keduanya sama-sama memiliki F, sehingga kita bisa samakan F1 sama dengan F2. Kini kita beri nama F1, ini kita beri nama F2. Nah, setelah ini ditemukan, setelah ini dirumuskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa F1 sama dengan F2 itu sama dengan min Kx sama dengan M dikali A. Nah, setelah itu kita bisa taruh semuanya di ruas kanan agar semuanya plus ya. 0 sama dengan M dikali A plus Kx, karena ini min, di sini pindah ruas jadi plus. Nah, ini dapat kita ambil sebagai persamaan pertama, di mana yang kita ketahui adalah X adalah posisi panjang simpangan, posisi yang dimiliki oleh pegas, sedangkan A sendiri adalah percepatan tadi. Nah, di sini kita dapat turunan dari X. Setelah kita temukan persamaan pertama, kita uraikan kembali. Tadi kan X adalah posisi dan A ini adalah percepatan, ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat suatu turunan A terhadap X. Jadinya adalah M dikali M d kuadrat X per dt ditambah Kx. Nah, ini turunan A terhadap X. Kita jangan lupa sama dengan 0. Ini bisa kita balik kanan atau kiri. Yang penting sama, ya. Yang penting tempatnya sama gitu aja. Nah, selanjutnya kita bisa buat kedua ruas ini sama-sama memiliki per. Jadi kita kalikan, kita bagi M. Ruas kanan dan ruas kiri kita bagi M. Jadi ini dicoret jadi d kuadrat X per dt ditambah K per M kali X sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan kedua. Ini dapat kita zoom. Nah, ini untuk persamaan kedua. Di mana persamaan kedua ini adalah persamaan diferensial. Yang artinya adalah persamaan diferensial homogen orde kedua. Secara matematis, persamaan tersebut memiliki penyelesaian berbentuk fungsi sinusoidal, yaitu sebagai berikut. Nah, berikut ini saya akan tulis tentang persamaan yang kedua yang tadi telah saya bilang, yang merupakan persamaan dari diferensial, yang artinya persamaan kedua tadi dapat dibuat fungsi sinusoidal, yaitu ada sin dan cosnya gitu. Nah, jadi xt sama dengan A sin dalam kurung omega t plus theta 0. Atau kita bisa tuliskan juga kosinusnya x t sama dengan A
cos omega t plus theta 0, di mana A ini merupakan amplitudo yang memiliki satuan meter. Ini amplitudonya maksimum ya. Sedangkan omega itu sendiri merupakan frekuensi, dimana satuannya ini frekuensi sudut, dimana satuannya adalah radius per sekon. Selanjutnya ini bisa dikatakan dengan theta yang merupakan sudut fase dengan satuan radius. Nah, theta 0 sendiri gimana ya? Ini. Theta 0 sendiri di mana theta pada saat T0 dengan atau kita bisa disebut dengan sudut fase awal. Satuannya sama, yaitu radius. Oke. Nah, kita itu boleh diberikan pilihan, terserah kalian sukanya pakai sinus atau kosinus. Yang penting adalah yang perlu kalian lakukan adalah menentukan sudut fase awal. Nah, jadi kita itu terserah boleh pakai ini, boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan 2, atau kita bisa pakai persamaan sin atau persamaan cos. Yang terpenting adalah kita dapat menentukan sudut fase awalnya. X T sama dengan A sin omega T plus theta 0. Kita mau ambil ini persamaan pertama, yaitu persamaan sinus. Boleh-boleh saja, asalkan kita tahu theta 0-nya apa. Nah, pada sin, theta 0 yang diperbolehkan adalah theta dalam keadaan X dalam kurung T sama dengan 0. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa X dalam kurung T 0 sama dengan A sin omega, karena T-nya tadi 0, kita masukkan 0 plus theta 0. Oke, jadinya X sama dengan X, T sama dengan 0 adalah A sin, karena omega dikali 0, 0 berarti kali theta 0. Seperti itu. Ini jawabannya. Nah, baik, untuk subbab yang kedua yaitu persamaan periode gerak harmonis sederhana. Kita tahu percepatan yang digunakan pada gerak harmonis sederhana adalah A sama dengan min omega kuadrat dikali X. Kita tahu bahwa omega ini tadi adalah sudut fase dan X itu adalah posisi. Ingat ya, nih saya selalu tulis ini biar membuat kalian paham. Baik, berikutnya yaitu kita bisa kita ambil persamaan tadi. Masih ingat kan? XT sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Udah tahu kan ini semua apa maksudnya? Selanjutnya kita turunkan X terhadap T. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Dx
per dt sama dengan A dalam kurung omega cos turunan dari A terhadap T, turunan sin terhadap T, yaitu W cos dalam kurung omega T plus theta 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa turunkan untuk yang kedua kali. Jadi turunan untuk keduanya adalah dx d kuadrat x per dt kuadrat, jangan lupa, sama dengan omega, kita keluarkan omeganya, omega A dikali turunan dari cos, yaitu min omega sin dalam kurung omega T plus theta 0. Jadinya d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan ini dikeluarkan min omega kuadrat dalam kurung A sin dalam kurung omega T plus theta 0 tutup kurung. Ini kurung awal ya. Nih. Nah, karena x ini kan, nah karena x itu sama dengan ini, maka d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat x. Ini kan tadi sama nih kayak ini, dimana ini adalah x. Jadi kita bisa pakai d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat dikali x. X nya kan sama kayak ini kan sama kayak ini, jadi disama dengan kan, jadi pakai ini. Paham? Nah, ini jadinya M dikali omega kuadrat x plus kx. Kita kita keluarkan, kita pindah ruas, jadi ini sama dengan kx dikali m omega kuadrat kali x. Karena ini ada sama-sama x, kita coret, jadinya k sama dengan m omega kuadrat. Nah, kita bisa jadikan omega kuadratnya kita sama dengan jadi k per m. Nah, dari sini kita bisa menemukan frekuensi sudutnya. Jadinya omega kuadrat sama dengan k per m. Omega sama dengan akar k per m. Kalau kita sudah menemukan frekuensi, berarti kita juga bisa menemukan periodenya. Nah, selanjutnya untuk persamaan periode, itu penurunan dari omega sama dengan 2pi per T yang tadi. Nah, jadinya T sama dengan 2pi per omega. Sama kan? Tinggal kita balik aja. Menjadi T sama dengan 2pi
Tadi kan kita tahu omeganya akar K per M. Nah, jadinya T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Kita balik ya. Sebenarnya kan ini 2pi dibagi akar K per M. Nah, untuk perhitungan dari pembagian ini sendiri kan nanti bisa jadi kali kalau mereka dibalik. Misalnya pecahan ini dibalik jadi M per K. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Apakah Ade